Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, minasan. Watashi no namae wa Lydia desu. Ya, nama saya Lydia. Saya dari kelas 2019B, NIM saya 19063. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai media pembelajaran yang akan saya gunakan untuk pembelajaran atau untuk belajar. Ya, di sini saya membuatnya menggunakan media Genially, dan ini bisa diakses melalui link yang sudah yang tertera di sini. Nanti akan saya bagikan juga di caption. Oke, jadi setelah di paste di sini, setelah ada linknya di bar, setelah itu kita bisa langsung memainkannya saja. Ya, jadi media pembelajaran yang saya usung kali ini menggunakan tema tuh berupa game. Jadi saya ingin menggabungkan antara permainan dengan pembelajaran gitu. Jadi biar tidak bosan gitu ya. Dan ini menurut pengalaman pribadi saya yang saya lebih gampang belajar dari game daripada dari pembelajaran biasa seperti itu, dan mungkin saya gampang bosan. Jadinya saya menggunakan media pembelajaran berupa game seperti ini. Nah, kali ini game yang saya usung itu adalah escape game, dan di sini di halaman awal akan ada tampilan seperti ini. Seems like you locked in the classroom, solve clue and puzzle with your memories of M5 kanji for escape. Good luck. Jadi maksudnya di sini tuh ini seperti storyline-nya. Jadi sepertinya kamu terkunci di dalam kelas. Jadi pemain harus menuntaskan segala puzzle yang ada teka-teki di dalam kelas tersebut. Setelah itu kita pencet play, dan kita bisa langsung bermain seperti ini. Nah, kita bisa mencarinya di mana-mana. Seperti contohnya di sini kan nanti kan bisa yang pemain bisa mencet-mencet ini. Nah, nanti sembari mencari, nanti jika menemukan tempat yang tepat nanti akan keluar seperti ini. Jadi saya memencet televisi, lalu keluar seperti ini. Di sini yang pertama adalah kanji kanji hari dalam seminggu. Ya, di sini ada soal berupa kunyomi dan onyomi, dan kita bisa menebaknya di dalam pilihan yang ada di bawahnya soal. Jadi jika memencet jawaban yang salah akan keluar seperti ini. Dan apabila memilih soal yang benar akan keluar seperti ini. Ya. Lalu jika sudah benar, boleh di next di soal ke selanjutnya. Soal saja Suki Kitsu yang ini, lalu dilanjut lagi ini K adalah api, dan Mizu si, ya, lalu seterusnya seperti ini. Jika benar akan ada tab yang keluar correct atau benar, dan jika salah akan keluar tab yang berupa false atau salah. Ya, ini yang terakhir. Setelah itu jika sudah soal sudah selesai semua akan keluar seperti ini. Dan karena puzzle dalam kelas berisi 5 soal, maksud saya berisi 5 jenis soal, maka jika ada pertanyaan seperti ini, are you already finished all the puzzle? Yang artinya apakah kalian sudah menyelesaikan semua puzzle yang ada di ruangan tersebut? Jadi saya mencet belum, dan saya akan mencari lagi puzzle yang lain. Ya, contohnya seperti ini. Ya, ketemu lagi. Nah, ini kanji Sorenot Ewa. Jadi ini menebak kanji yang ada dalam gambar tersebut. Jadi di sini ada gambar gunung
dan kanji gunung adalah yama. Ini jawabannya benar. Lalu yang kedua ada gambar berupa sungai dan kanji sungai adalah kawa. Dan jika menebak jawaban yang salah akan sama keluar minus seperti ini. Ya, yang terakhir adalah da atau sawah. Dan di sini memang ada kereta apinya, namun lebih fokus ke yang ada padi dan ada orang-orang sawah. Ini adalah da atau sawah. Setelah itu, jika sudah selesai menjawab soal, akan kembali kepada tab yang sama lagi seperti tadi. Namun karena baru menjawab 2 jenis soal, maka kita kembali lagi ke ruangan. Ya, lalu yang ketiga di sini sepertinya saya seperti kayak mencet gitu ya. Dan ternyata ketemu soal yang lain. Di sini adalah bab kedua berupa ikura desu ka. Nah, di sini megane wa ikura desu ka? Nani eng. Jadi di sini kacamatanya berapa ya harganya itu. Dan ini angka juga berupa kanji angka karena tersedia pada bab 2 berupa kanji angka, maka jawaban angka saya berikan dalam bentuk kanji juga. Jadi seperti ini, jika benar akan keluar hal yang sama seperti tadi, dan jika salah sama. Dan yang kedua, noto wa ikura desu ka? Berapa harga buku not itu? Dan sini sudah tertera harganya berapa ya, jadi tinggal ditebak saja. Dan jika benar bisa ke soal selanjutnya. Salah. Ya, data ini adalah yang benar. Dan ini yang terakhir, futatsu no enpitsu wa ikura desu ka? Jadi ini kan dalam gambar ada dua pensil, namun setiap pensil ada harga 1.900. Jadi di sini futatsu no enpitsu, jadi bisa ditebak dua pensil ini. Jadi 1.900 ditambah 1.900. Dan bisa ditebak juga. Jika salah akan keluar seperti ini, dan jika benar seperti ini. Dan jika sudah selesai akan sama keluar tab seperti tadi lagi. Dan selanjutnya ada soal seperti ini. Jadi dalam bab angka sepertinya ada berupa itu ya, tanggal itu seperti Futsuka atau seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan bab berupa tanggal seperti itu. Nah, jika salah akan keluar tab seperti tadi, dan jika benar akan keluar tab seperti tadi, correct. Dan jika salah, false. Ya, di sini setelah itu ada bab yang lain, yaitu menebak soal berupa kanji. Dan pemain akan menebak kunyomi dan onyomi yang ada pada kolom yang tersedia, pada kotak-kotak yang tersedia. Seperti jika saya menekan yang salah akan keluar false, jika menekan yang benar akan keluar correct. Dan bisa langsung di next. Setelah itu ini ada kanji naka, yang dimana kunyominya berupa naka, uchi, ataru, dan kunyominya berupa chu. Jadi bisa ditekan saja correct dan benar. Setelah itu ini adalah kanji hon atau kanji buku, dan ini adalah kanji hito dan sudah tidak asing lagi sepertinya. Dan ini adalah kanji kuni atau kanji negara. Ya, setelah selesai semua soal akan keluar tab seperti ini lagi, lalu bisa kembali lagi. Dan ini adalah soal yang terakhir, yaitu berupa jam.
Imawa nanji desu ka? Sekarang itu jam berapa? Dan di sebelah soal akan ada berupa hiru atau siang. Maka pada jam 12 tepat pada siang hari, maka jam adalah gongo. Sini soal yang kedua asa. Jadi lihat. Dan yang ketiga adalah evening atau sore. Evening jam 2 siang itu jam berapa gitu maksudnya. Dan jika semua soal sudah selesai terjawab semua, bisa langsung mencet ya atau aye, dan congratulations, you already escaped and happy for your good work. Jadi di sini jika sudah selesai akan ada tab berupa selamat kepada para pemain karena sudah menyelesaikan semua soal yang ada di dalam. Akan saya jelaskan juga mengenai kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran yang saya buat kali ini. Ya, yang pertama memang kelebihannya di sini memang ada story lane. Satu tab berupa story lane dan bisa langsung di play, dan itu mungkin akan membuat para pemain seperti merasakan pengalaman yang menyenangkan karena di situ yang terjebak adalah si pemain itu sendiri seperti itu. Dan di sini si pemain bisa langsung mencari-cari di mana letak soal-soal dari kanji tersebut, dan soal pun tersedia bermacam-macam. Ada tipe yang pertama adalah kanji dalam 1 minggu. Lalu tipe soal yang kedua adalah menebak kanji dari gambar. Lalu yang ketiga adalah ikura desu ka atau berapa harganya. Lalu yang keempat adalah menebak tanggal dalam sehari. Shigatsu Yokka. Lalu ada tahunnya juga Nisen Minen seperti itu. Lalu yang keempat ada menebak kunyomi dan onyomi dari kanji yang telah tersedia sebagai soal. Dan yang terakhir adalah jam, menebak itu adalah jam berapa. Dan jika untuk kekurangannya seperti ini ya tadi, seperti yang saya perlihatkan. Jadi setelah mencet di tempat yang tepat akan keluar soal seperti ini. Namun soal jika salah tidak akan ada yang terjadi kecuali hanya kata-kata false atau salah seperti ini dan benar seperti ini. Tidak ada kesempatan untuk mengurangi nyawa atau tidak bisa langsung keluar skor untuk penilaian, dan juga meskipun tidak menjawab bisa langsung memencet next page seperti ini. Dan soal bisa diulangi lagi seperti ini meskipun menjawab benar ataupun salah. Maka media pembelajaran yang saya buat kali ini lebih cocok untuk mahasiswa atau untuk orang yang ingin belajar saja, namun tidak disarankan untuk penilaian seperti itu. Ya, seperti itulah media pembelajaran yang saya usung kali ini berupa permainan. Media pembelajaran berupa permainan yang ada media pembelajaran gitu. Ya. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Saya Lydia. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.